Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara sekalian. Sebelum menonton video ini, mari dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Di era sekarang ini, berbagai macam berita bermunculan di internet setiap hari. Tetapi tidak semuanya kita baca. Mungkin kita hanya memilih topik-topik yang kita sukai atau yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Selebihnya hanya dibaca sambil lalu. Kalau judulnya menarik, baru kita baca. Tetapi jika tidak, maka akan dilewatkan. Saudara sekalian, bagaimana jika hal demikian diterapkan di dalam membaca Alkitab? Yaitu hanya memilih, mencermati bagian-bagian Alkitab yang kita sukai saja. Maka kita akan kehilangan manfaat membaca Alkitab. Bill Graham pernah berkata seperti ini, "If you are ignorant of God's word, you will always be ignorant of God's will." Jika kamu mengabaikan firman Tuhan, maka kamu mengabaikan kehendaknya. Itu artinya bahwa membaca Alkitab memberikan manfaat dalam pertumbuhan kerohanian setiap kita. Saudara ingin tahu apa saja manfaat daripada membaca Alkitab itu? Saudara, saya mengajak, mari kita buka di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 14. Di sana kita dapat menemukan apa saja manfaat membaca Alkitab dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Adapun manfaat membaca firman Tuhan atau Alkitab, yaitu yang pertama, memotivasi kita mempertahankan kelakuan tetap bersih. Ayat 9 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Saudara sekalian, firman Tuhan menunjukkan standar kelakuan yang saleh. Manfaat yang kedua yaitu mendorong kita tidak menyimpang. Ayat 10 berkata, "Dengan segenap hati aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu." Saudara, ketika kita membaca Alkitab, maka kita dapat mengerti perintah yang patut kita patuhi dan patut kita jauhi dari kehidupan kita. Manfaat yang ketiga yaitu mendorong kita menyimpan janji Tuhan supaya jangan berdosa. Ayat 11 berkata, "Dalam hati aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, itu ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita harus tanggalkan. Ketika kita membaca Alkitab, kita ditegur hal-hal yang dalam kehidupan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Maka itu harus ditanggalkan dalam kehidupan kita ketika kita membaca Alkitab. Adapun manfaat yang keempat yaitu mendorong kita belajar ketetapannya. Ayat 12 berkata, "Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku." Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ada banyak ketetapan-ketetapan Tuhan yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita hari demi hari makin dewasa di dalamnya. Saudara, manfaat yang kelima yaitu memampukan kita menceritakan segala hukum Tuhan. Ayat 13 berkata, "Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan." Saudara sekalian, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pembacaan Alkitab, kita dapatkan ada banyak cerita-cerita, ada banyak kesaksian, ada banyak contoh-contoh dalam kehidupan orang-orang percaya yang patut kita teladani dalam kehidupan kita, dan kita juga bisa menjadikan sebagai kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar saudara, supaya mereka juga menjadi orang yang percaya. Manfaat yang keenam yaitu mengembirakan hati karena kita mendapatkan kebenaran yang nilainya jauh lebih tinggi daripada segala harta. Ayatnya yang ke-14 berkata, "Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira,
seperti atas segala harta. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, dalam membaca firman Tuhan, kita mendapatkan banyak hal. Ada banyak hal yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan kita. Ibaratnya kita mendapatkan sebuah harta yang tak ternilai. Saudara sekalian, ingat, ketika kita membaca Alkitab dengan cermat, sungguh-sungguh, dan secara mendalam, membuat kehidupan jasmani dan rohani kita sehat, segar, bersemangat, bertumbuh, dan akhirnya berbuah banyak. Oleh karena itu, saya mengajak setiap kita, mari kita berikan waktu khusus untuk membaca Alkitab sehingga kita memahami dan akhirnya dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Ingat saudara, Alkitab bukan sekedar berisi informasi untuk memuaskan rasa ingin tahu kita, melainkan kebenaran yang membuat kehidupan kita mengalami transformasi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.